pemerintah jangan menghindar terus dong. Iya. Kalau memang undang-undang Omnibus Law itu tidak merugikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Cianjur dan kembali lagi di Cianjur Today Podcast. Masih bersama saya Aryo Rosmana dan kali ini kita akan bahas hal yang memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja ya. Dan sudah hadir di depan saya Ketua dari DPC SPN atau Serikat Pekerja Nasional, ada Kang Hendra Malik. Kang Hendra, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih banyak Kang sudah menyempatkan hadir di studio podcast kali ini ya. Ini aku sebetulnya nih Kang ya, ngundang itu ada 3 orang. Satu ini dari Akang sebagai perwakilan dari kaum pekerja atau kaum buruh gitu kan. Ada juga dari anggota dewan. Beberapa itu sudah saya kontak, itu berapa orang lah, nggak usah disebutin juga ya, gak enak ya. Tapi kebanyakan semuanya menolak dengan alasan ya mungkin ada kesibukan di luar, jadi sayang sekali. Terus juga ada salah satu juga dari pengamat kebijakan publik, saya undang juga di sini Kang. Dan ternyata tidak ada yang bisa hadir keduanya, cuma Akang aja yang bisa hadir di sini. Jadi terima kasih Kang sudah hadir di kita ya. Ini karena gini Kang, yang kita bahas kan agak berat nih ya, soal Omnibus Law gitu kan. Omnibus Law Cipta Kerja. Yang artinya kan harus ada beberapa pandangan juga nih. Nah, kawan-kawan dari Serikat Buruh kan kemarin itu melaksanakan aksi ya Kang ya di depan gedung Dewan. Itu sampai hari ini untuk di depan gedung atau sampai kapan Kang agendanya itu? Sesuai instruksi surat juga kita sudah kirim ke Polres bahwa aksi itu dilaksanakan 3 hari, tanggal 6, 7, dan 8. Tanggal 6 kemarin kita berhasil melumpuhkan industri di Kabupaten Cianjur. Tanggal 7 juga sekarang sudah banyak perusahaan yang diliburkan sengaja karena takut aksi lagi. Tanggal 8 besok kita ke Jakarta. Tapi kalau misalnya di Jakarta besok. Untuk hal itu Kang, dari perusahaan yang di Cianjur sendiri, apakah ada protes atau penolakan atau gimana gitu Kang ketika aksi kemarin dilaksanakan? Jelas lah, kalau perusahaan kan gak mau rugi ya. Iya juga sih ya. Kalo kebayang gitu kan satu hari aja berhenti. Berapa miliar kan? Betul. Tapi harusnya mereka juga sadar kan bahwa buruh ini bukan sekedar hanya rame-rame saja gitu kan, berangkat ke dewan atau ke pemerintahan gitu, tapi benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi haknya gitu. Yang sebenarnya juga masih banyak sih yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan-perusahaan di Cianjur. Apalagi kalau misalnya ketika RU yang sekarang disahkan berarti kan udah disahkan. Iya, maksudnya sudah disahkan berarti kan. Betul. Berarti ada bukan kemungkinan lagi, ada potensi untuk banyak kembali pelanggaran ya untuk pasti. itu. Saya sangat saya pastikan perusahaan itu semakin semena-mena terhadap buruhnya. Nah Kang, kita ngobrol juga terkait kegiatan yang kemarin dan juga hari ini. Itu kan ke gedung Dewan. Sementara ketika saya kontak beberapa anggota Dewan gitu kan, ya untuk membahas hal ini, kebanyakan mereka alasannya memang sedang ada masa reses nih. Berarti kemarin ke sana ngedemo gedung kosong atau Kang? Sebenarnya gini, info itu juga kita terima bahwa Dewan itu lagi reses. Ya, nah kenapa gitu tetap harus ke sana gitu? Sementara kan tahu bahwa mungkin akan sedikit yang ada di sana itu gitu. kan ketemu dengan masyarakat. Iya betul. Ya. Nah, jadi kita yang datang gitu. Apakah Dewan mau menerima enggak? Kalau masalah dapil, semua dapil kita komplit. Iya betul. Itu kan ada dapil 1, 2 dan seterusnya kan gitu. Kenapa tidak diterima di kantornya kan gitu? Kenapa milih jalan-jalan keluar gitu. Tapi sudah ada pemberitahuan belum Kang kalau akan ada itu ke anggota dewannya sudah ya. Jadi mungkin itu pilihan mereka apakah mau menemui atau tidak gitu ya. Gitu. Tapi kalau kemarin itu kan sempat ada yang menemui juga kepada para demonstran kan ya. Itu ada Pak Haji Deni Aditya dengan Ibu siapa satu lagi saya lupa lagi. Yang dari PKS. Dari PKS ya. Jadi itu dari fraksi Demokrat dan yang PKS yang menemui kawan-kawan. Itu yang dibahas oleh kawan-kawan dengan mereka itu apa saja Kang kemarin? Jadi kita mempertanyakan ke Dewan, kebetulan hanya 2 dan kebetulan yang memang menolak. Iya, kita tahu ya bahwa Demokrat dan PKS itu menolak untuk walk out mereka ketika pengesahan mungkin itu. Mungkin kalau ada yang lain agak rame tuh kemarin. Apalagi sekarang misalkan bisa hadir kan gitu ya. Dari partai yang lain gitu. Kalau kemarin kita sampaikan bahwa apa sih yang dilakukan DPRD Kabupaten Cianjur setelah beberapa kali kita melakukan aksi di gedungnya kan gitu, di kantor DPRD Kabupaten Cianjur. Kalau boleh tahu Kang, mohon maaf dipotong. Kawan-kawan dari Serikat Buruh ini sendiri sudah berapa kali melaksanakan aksi dengan Dewan atau misalnya mediasi dengan Dewan
sampai akhirnya ini undang-undang yang ini disahkan itu Kang. Ada berapa kali rangkaian kegiatan itu Kang? Untuk di DPRD Kabupaten Cianjur saja itu lebih dari 3 kali. Kita melakukan berarti aksi bukan kemarin penolakan. ya? Bukan Bukan hanya kemarin. Terus kita aksi juga di Gedung Sate, ya. Terus kita aksi di Istana Presiden. Itu sudah beberapa kali dilakukan penolakan. Tapi kenapa kekeh gitu kan? Pemerintah sama DPR RI ini kekeh harus mengesahkan ini. Gitu. Tapi kalau dari aksi yang sebelum-sebelumnya itu apakah ada proses mediasinya nggak? Atau misalnya diterima nggak oleh kawan-kawan dari Dewan gitu ketika melaksanakan aksi itu? Nah itu yang jadi pertanyaan kita juga kan. Selama kita melakukan aksi pasti ada mediasi kan gitu, diterima pasti dan diterima, kita ada sampaikan ya, kan gitu apa yang menjadi tuntutan kita dan mereka juga mengiyahkan akan menyampaikan, misalkan DPRD Kabupaten Cianjur akan menyampaikan langsung ke penolakan ini ke DPR RI, tapi nyatanya kan tetap aja gitu. Jadi tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada seperti tidak ada tindak lanjut. Betul. Mungkin ya kan kalau misalnya sudah disampaikan ke mereka itu. Iya, jadi kalau saya boleh katakan kayak yang hanya apa ya, kalau bahasa Sunda itu ngegugurkan kewajiban. Gitu kan. Hanya nerima, nerima, oke, bikinkan surat, layangkan, nggak tahu nyampe atau enggak kan gitu. Jadi prosesnya itu mungkin yang dipertanyakan oleh kawan-kawan ya kan, bagaimana nih tindak lanjutnya gitu kan, dan progresnya seperti apa itu ya. Oke Kang, nah sekarang kita bahas ke si undang-undangnya sendiri gitu kan. Aku kemarin sempat kan kayak ketika kita buka kolom komentar gitu kan di Facebook, di Instagram dan lain-lainnya. Ternyata masih ada beberapa juga yang mempertanyakan sebetulnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini apa dan dampaknya untuk mereka apa gitu kan. Malah kan kebanyakan ada dari kaum pekerja sendiri yang malah justru bodo amat soal ini. Nah ini, jadi memang masih banyak yang belum tahu sebetulnya dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini kerugian untuk para kaum pekerja khususnya buruh gitu kan. Ini sebetulnya apa sih yang dampaknya untuk mereka gitu yang sangat akan terasa. Jadi dengan ditetapkannya Omnibus Law ini memang sangat luar biasa merugikan untuk buruh, bahkan mungkin untuk anak, cucu dan seterusnya generasi penerus para buruh di Indonesia gitu. Dengan Undang-Undang 13 saja, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur khususnya masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan apa yang sudah diundangkan gitu. Nah, sekarang diperparah lagi dengan Omnibus Law yang jelas-jelas di dalamnya itu sangat merugikan. Kayak cuti kan dihilangkan. Sekarang saja di Undang-Undang 13 bahwa cuti itu ada, perusahaan nggak boleh. Masih melarang atau gimana tuh Kang? Iya, jadi ketika si pekerja itu ngambil cuti, dia wajib ganti hari. Wajib ganti hari gitu. Wajib ganti hari. Masih ada yang seperti itu berarti ya. Jadi kan bukan cuti namanya kan gitu. Jam kerja dan lain sebagainya, masih banyak lah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Mungkin aku akan coba ini ya sebutkan poin-poin yang memang beredar luas di masyarakat nih Kang. Karena kan kemarin itu ketika kita ngobrolin ini itu banyak tuh pesan berantai yang muncul di WhatsApp mengatakan ini loh poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa merugikan gitu kan. Seperti satu yang tadi disebutkan uang soal cuti gitu kan itu dihilangkan. Ada juga uang pesangon yang dihilangkan, UMP, UMK dan UMSP dihapus. Kemudian juga si buruhnya itu upahnya itu dihitung per jam. Ada juga tentang outsourcing ini diganti kontrak seumur hidup. Sama tidak ada karyawan tetap. Kemudian juga ya si perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak dan jaminan sosial dihilangkan. Kemudian juga buruh tuh dilarang protes ancaman, karena kalau misalkan protes ke perusahaan ancamannya PHK dan lain-lain, termasuk libur itu yang tadi disebutkan kan bahwa hanya libur hari raya pada tanggal merah saja, sementara cuti tidak diperkenankan, dan istirahat, nah ini agak cukup ini, istirahat di hari Jumat cuman 1 jam saja termasuk juga sholat Jumat. Nah itu kan ada banyak sekali poin-poinnya tuh Kang. Ini memang kalau kita baca sepintas sangat-sangat merugikan untuk kaum buruh, tapi ternyata ada penolakan juga. Dari pemerintah ada bantahan-bantahan termasuk yang masuk ke saya. Saya coba bahas satu-satu dulu ya. Kayak misalnya nih Kang, kalau status karyawan tetap ditiadakan. Nah ini dibantahnya bahwa tidak ada pasal di dalam undang-undang itu yang menyebutkan demikian. Jadi bahwa status karyawan tetap itu masih ada. Tanggapan Kang gimana Kang? Jadi gini, di Undang-Undang Omnibus Law itu boleh kita
boleh kita bongkar nanti ya di waktu yang khusus karena 1.000 lebih kan itu. Iya betul. Ya. Ada banyak sekali itu. Karena 70 sekian undang-undang dijadikan satu kan gitu. Nah, disinilah pemahaman para pekerja juga, khususnya di Kabupaten Cianjur, umumnya di Indonesia, kita harus benar-benar mengkaji, memahami arti daripada yang nanti akan menjadi kitabnya para pekerja ya, kan pasti gitu. kan akan berdampak langsung ke mereka kan ya. Gitu kan. Dan itu sebenarnya yang selalu jadi perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja. Juga lemahnya sosialisasi pemerintah. Gitu kan. Termasuk ya yang undang-undang dari tahun 2003 ya. Iya, 2003. Undang-undang 13 itu kan sampai saat ini belum semua dipahami oleh para pekerja, gitu karena ya itu minimnya sosialisasi dari pemerintah. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini sangat benar-benar merugikan buruh, bahkan kalau saya boleh katakan buruh memang sengaja untuk dibunuh gitu kan, secara perlahan gitu. Untuk dibunuh secara perlahan dengan aturan-aturan yang memang nanti jadi disahkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah disahkan dan nanti diterapkan mungkin di kamu perusahaan. Dan ini kado yang sangat indah untuk perusahaan gitu kan. Pengusaha khususnya untuk perusahaan atau pengusaha investor lah gitu. Apapun dalihnya seperti yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya nggak seperti itu. Kalau memang tidak seperti itu, yuk kita buka-bukaan sama-sama gitu kan. Ya, kita bahas sama-sama. Dari serikat pekerja, dari pemerintah. Pemerintah jangan menghindar terus dong. Kalau memang undang-undang itu, ya, undang-undang Omnibus Law itu tidak merugikan gitu. Terus apa takutnya? Kenapa harus disahkan malam hari? Nah gitu, itu dia. Kebanyakan yang kalau kita hal-hal keputusan-keputusan atau peraturan yang krusial, keputusan yang krusial itu selalu di malam hari ya. Kalau kita pemerintah kita ya. Justru itu kan jadi tanda tanya besar buat kami, gitu. Buat buruh, buat rakyat Indonesia. Dan catatan juga Kang, ketika misalnya ini disahkan, itu kan sidang paripurnanya kan dipercepat. Betul. Ya catatannya ya. Kenapa harus dipercepat? Sementara Omnibus Law ini kan gabungan. Betul. Keseluruhan hampir semua kan. Kan tidak hanya RUU Cipta Kerja aja sebetulnya kan ya. Betul. Termasuk lingkungan hidup, perpajakan juga dan lain sebagainya. Termasuk listrik kan. Iya betul. Nah maka semaksimal apa sih pembahasannya gitu. Kok bisa dipercepat seperti itu gitu. Padahal untuk satu undang-undang saja itu kan harus benar-benar. Kenapa? Karena dampaknya untuk seluruh kan di negara ini, di negeri ini gitu. Tapi sebelumnya kan kalau pembahasan sebelum disahkan, mungkin kemarin sebelum disahkan, apakah ada pembahasan yang secara mendalam dengan teman-teman dari kaum buruh gitu, perwakilan misalnya di pusat atau mungkin di daerah, ada nggak sih pembahasan secara mendalam tentang ini loh rancangannya, apa yang harus dipelajari oleh kawan-kawan, ada nggak Kang sebelumnya? Nah itu lucunya negeri kita, jadi setiap kita fokus ke masalah buruh ya. Jadi untuk RUU Cipta Kerja ini juga nggak ada yang dilibatkan. Setelah kita melakukan beberapa kali aksi, barulah yuk apa sih yang menjadi masukan dari rekan-rekan buruh di Indonesia kan gitu. Dan itu pun hasilnya ternyata diabaikan gitu. Apa yang menjadi koreksi kita, serikat buruh, serikat pekerja se-Indonesia, apa yang menjadi masukan kita ternyata diabaikan semua. Ya berarti termasuk yang sudah disahkan kemarin itu tidak ada sama sekali perubahan yang disampaikan ya. Makanya kita terus melakukan perjuangan penolakan kan gitu. Nah sekarang kita bahas juga Kang yang terkait yang kontrak tadi. Itu kan kontraknya dijadikan seumur hidupnya. Yang asalnya misalnya biasanya berapa tahun sekali? 3 tahun. 3 tahun sekali. Kalau di Undang-Undang 13 kan cuma 2 kali kontrak. Iya. Tapi kalau 3 tahun ya, 3 tahun. Tapi maksimal. Biasanya ada ya, maksimal. Berarti yang ada juga yang cuma dikontrak 1 tahun aja gitu ada ya. Soalnya saya beberapa kali ngobrol juga dengan kawan atau juga beberapa saudara juga katanya saya mah cuma dikontraknya setahun doang gitu kan ada. Tapi itu berarti diperbolehkan kalau kayak gitu. Tapi dengan mekanisme ya. Kontrak itu juga. Nah sekarang kan dikatakan kontraknya seumur hidup. Berarti kerugian untuk buruhnya itu seperti apa Kang? Sementara kan kalau misalnya kontrak seumur hidup ya udah berarti dia bisa lanjut terus nih kan bekerja di sana. Nah ini kerugian kalau terus-terusan dikontrak. Tapi kalau cuma 1 bulan terus mereka dikeluarkan kan nggak ada perlindungan yang jelas. Gitu. Jadi kalau itu berarti bisa perusahaan berarti bisa mem-PHK kapanpun. Itu berarti kerugiannya kan. Dan tidak ada pesangon di catatannya. Betul tidak ada pesangon. Nah ini catatan untuk pesangon kan
karena saya tidak terlalu paham soal ini ya, pembayaran sistem di perusahaan seperti ini. Kalau misalnya untuk dibayarkan pesangon itu kan yang saya tahu nih secara umum gitu kan, pesangon itu kalau diberhentikan, sementara kalau mengundurkan diri kan tidak dapat katanya. Nah ini untuk di yang sekarang, untuk mendapatkan pesangon ini seperti apa sebetulnya Kang? Sebenarnya gini, berbicara masalah pesangon, pesangon itu kan hanya untuk karyawan tetap. Ya. Oh karyawan tetap saja. Betul. Sementara Jadi kalau yang outsourcing, kalau yang kontrak outsourcing itu nggak ada. Oke. Nah, itulah kerugian-kerugian yang benar nanti akan dirasakan oleh para pekerja. Maka serikat buruh, serikat pekerja se-Indonesia tetap akan menolak ini. Oke, tapi kan di dalam peraturannya kan disebutkan bahwa tidak ada karyawan tetap. Tapi kan dibantah juga oleh berapa